FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2 dan juga pendengar dimanapun kalian berada. Tadi sudah aku spill gitu ya, udah Jihan spill kalau misalnya aku bakalan kedatangan teman-teman dari AMSA. Sekarang sudah ada dua ciwi-ciwi di sini. Sebelah aku ada Karin, hai. Halo Kak Jihan. Ada Gita juga, hai. Halo semua. Kita di Muda Bicara. Nantinya buat pendengar atau teman-teman Pro 2 yang pengen ngobrol-ngobrol bareng Karin, Gita, bertanya mengenai AMSA atau bahkan nggak tahu nih AMSA tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Nanti boleh kasih tahu, boleh ikutan gabung nanya-nanya di YouTube channel, langsung aja di comment sectionnya gitu ya. Atau buat teman-teman yang pengen nanyanya lewat WhatsApp boleh banget di 0897249977 atau di Instagram juga boleh, direct message aja di @pro2manado 2-nya pakai angka. Aku mau ngenalin dulu masing-masing karena mereka punya titelnya sendiri-sendiri ya. Mulai dari siapa dulu? Oh, Gita dulu. Gita ini ketua ya. Iya, representatif AMSA Unsrat. Representatif AMSA Unsrat. Susah banget ya ibu-ibu kedok. Belum kesepil, tapi kalau misalnya kalian belum tahu AMSA, tunggu dulu, santai dulu, tahan dulu, kita ke Karin dulu. Karin apa nih di sini nih? Aku di sini puji Tuhan best overall member di tenure 2024-2025 Kak. Oke. Dan juga nanti bakalan spill banyak. Tapi ini sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. AMSA tuh sebenarnya apa sih? Boleh dijelaskan gak nih, Gita? Oke, boleh banget Kak. Jadi AMSA itu singkatan dari Asian Medical Student Association. Jadi organisasi untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran di Asia Pasifik dan sekitarnya. Jadi organisasi ini tuh termasuk organisasi yang non-governmental, non-political, and non-profit. Jadi fungsinya untuk menghadahi kita sebagai mahasiswa kedokteran untuk kita saling bisa berkolaborasi, kemudian membangun koneksi, memberi impact kepada society dan juga membangun friendship Kak. Dan kita punya 3 filosofi, mungkin Karin boleh jelaskan. Oke, apa tuh filosofinya? Jadi kalau filosofi di AMSA itu ada 3 Kak. Yang pertama itu ada knowledge, sesuai nama knowledge ini kan pengetahuan, jadi kayak lebih ke teori-teori. Jadi AMSA Indonesia itu ngadain kegiatan-kegiatan ilmiah, kayak ada lomba saintifik, poster gitu, untuk kayak memperkuat teori yang didapat di kuliah itu gimana sih sebagai fakultas kedokteran. Nah yang kedua itu ada namanya action. Sesuai action itu kan berarti kayak tindakan ya Kak. Jadi AMSA Indonesia tuh punya banyak kegiatan yang kayak misalnya campaign atau pergi ke desa-desa. Itu tuh buat ngepraktekin teori yang udah dapat, itu misalnya kayak kita edukasi, terus pemeriksaan kesehatan gitu-gitu. Pokoknya seru-seru kita. Terus yang terakhir itu friendship. Itu tuh kayak karena friendship itu sebagai relasi gitu. Kita memperkuat relasi hubungan kita dengan sesama anggota AMSA ataupun dari kolega-kolega luar. Gitu. Oke, jadi memperkuat eksternal dan juga internal juga gitu ya. Ada pengabdian ke masyarakat, terus juga ada yang memperkuat ilmu kalian sendiri gitu. Cuman ini yang sebenarnya aku pengen tahu, karena kan AMSA ini kan overall organisasi gitu ya. Benar. Organisasi mahasiswa kedokteran. Nah, ini apakah semua mahasiswa kedokteran itu termasuk AMSA atau enggak, atau harus daftar atau kayak gimana nih konsepnya nih? Siapa kira-kira Gita kali ya yang bakalan jawab asa ketua nih? Oke, jadi tidak Kak, ini bukan organisasi wajib yang harus diikuti semua mahasiswa, enggak. Jadi bebas mahasiswa mau memilih untuk kan ada banyak organisasi nih Kak di kampus. Ada BEM, ada mungkin organisasi keagamaan. Nah kalau AMSA ini tidak diwajibkan Kak. Jadi memang dari pure keinginan dari mahasiswanya sendiri mau berkarir di mana nih, termasuk apakah mau berkarir di AMSA atau enggak gitu. Oke. Terus kenapa kalian mau berkarir di AMSA ini? Kalau aku pribadi ya Kak, awalnya itu mikir kayak kan masuk kedokteran ini kan kayak lihat berapa kating-kating sebelumnya kayak padat banget ya. Ya kita tahu kan mahasiswa kedokteran kayak
sepadat itu di Sibuk jadwal. ya, sibuk, Ya benar-benar. bener-bener. Jadi emang ada waktu kah untuk mau organisasi gitu-gituan. Jadi memang dari awal tuh gak kepikiran untuk mau jadi kupu-kupu aja deh, mahasiswa kupu-kupu. Oke. Gitu. Kuliah pulang gitu ya. Tapi kayak ternyata kayak apa sih gunanya aku di sini gitu loh. Kayak aku sebagai mahasiswa kedokteran, aku harus berguna gitu loh meskipun aku baru menjadi mahasiswa, dan aku melihat sepertinya di AMSA ini aku bisa memaksimalkan potensiku deh Kak. Oke. Termasuk dengan memberikan impact ke masyarakat. Nah, aku mencari kira-kira organisasi mana yang aku bisa mencurahkan skill-skillku lah Iya, ibaratnya jadi wadah di situ. gitu Iya, ya. benar. Dan aku rasa kayaknya AMSA cocok nih gitu Kak. Oke, jadi itu apa namanya alasannya ya, alasan Gita. Gita ikut AMSA itu dari kapan sih? Dari tahun pertama Kak. Oh, tahun pertama. Iya. Oke. Sekarang berarti overall udah berapa tahun di AMSA? Ini mau ke tahun ketiga nih. Oke. Keren banget. Kalau Karin sendiri reason why-nya? Reason why-nya itu pertama-tama sih karena hampir sama sejujurnya ya Kak. Walau mikir tuh sebenarnya jadi mahasiswa kedokteran itu sebenarnya capek Kak. Bener-bener tugasnya banyak, terus disiplin bener-bener kayak kalau misal kuliah jam 8 bener-bener tank jam 8 gitu. Terus kayak ada praktikum lah ini sebagai banyak banget gitu kegiatan. Tapi kayak mikir Karin tuh pengen banget latihan dulu gitu loh, gimana sih simulasi menjadi dokter sebelum menjadi dokter beneran gitu ya Kak. Kira-kira apa ya wadah yang Karin cocok gitu. Tapi Karin pengen juga ada nih yang yang ngebimbing Karin gitu. Kayak mikir masuk organisasi kali ya. Terus ketemu sama kebetulan di Unsrat ada yang namanya AMSA ini. Terus ngeliat juga kegiatan-kegiatannya yang benar-benar cocok di Karin karena mungkin termasuk ekstrovert ya Kak. Jadi kayak bisa sekaligus jalan-jalan, ketemu-ketemu masyarakat langsung, bisa kayak benar-benar meriksa masyarakat langsung itu kayak wow, udah bisa ternyata walaupun masih mahasiswa gitu. Jadi kayak join deh gitu. Oke. Selama kalian join nih, tadi kan dari Karin terus juga Gita gitu ya, ngasih tahu kalau misalnya jadi mahasiswa kedokteran ini tuh padat gitu kan. Apakah kalian emang beneran punya waktu atau kayak curi-curi waktu atau gimana sih sebenarnya cara manajemennya akhirnya kalian bisa jadi mahasiswa yang enggak kupu-kupu tapi juga bisa memanajemen waktu dengan baik? Ada unsur motivasi dari keluarga kah atau dari lingkungan atau gimana nih? Mungkin Karin dulu kali ya. Kalau dari aku sendiri sih kebiasaan manajemen waktu itu udah terbentuk dari aku SMA karena kebetulan juga SMA aku sangat-sangat disiplin. Jadi aku mendapat sedikit pembelajaran. Jadi kayak udah beberapa ditempa dan udah beberapa ngalamin pengalaman yang kayak benar-benar harus disiplin banget nih, nggak boleh kayak buang-buang waktu karena kayak waktu itu sangat berharga gitu ya kan. Betul. Terus abis itu mungkin mikir gimana ya prioritasnya. Karena Karin juga masuk AMSA itu pertama kan motivasinya juga ketemu gara-gara Karin mahasiswa kedokteran ya Kak. Jadi kayak benar-benar ngutamain kuliah dulu tentunya. Jadi misalnya fokus dulu, diselesain dulu tugas-tugasnya. Terus kalau misalnya ada kepentingan untuk organisasi itu dilanjutkan gitu kan. Jadi benar-benar dibuat schedule gitulah ya Kak. Oke, udah ada schedule-nya ya. Iya, Tunggu, bener. kita hold dulu. Karin ini satu angkatan gak sama Gita? Enggak Kak, beda. Jadi Gita seniornya ya? Oke, bagaimana Karin aja merasa kalau jadi mahasiswa kedokteran sibuk gimana, Gita yang udah di atasnya nih ya tingkatannya. Udah semester berapa berarti Gita? Kalau aku semester 5 Kak. Semester 5 udah sibuk-sibuknya. Bagaimana memanajemen waktunya jadi representatif AMSA, ketua lah ya? Iya, Ketua untuk AMSA Unsrat ya. AMSA Unsrat gitu ya. Terus juga enggak melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa kedokteran. Sepil. Oke, sebenarnya aku setuju juga sih ya sama Karin Kak, buat skala prioritas. Jadi kita mengutamakan memang apa yang memang penting gitu loh Kak, apa yang urgensinya lebih tinggi kita bisa laksanakan duluan. Yang pasti akademik ya Kak, setelah Tuhan keluarga akademik nih. Betul. Nah tapi mungkin kalau aku buat jadwal Kak, jadi misalnya dari jam 8 kan kita masuk kuliah Kak setiap hari. Dari jam 8 sampai jam 5 itu adalah waktu akademik, waktu kita di kampus, jadi itu beneran fokus kuliah. Nah dari jam 6 sampai jam 9 itu aku fokus ke organisasi which is AMSA. Kemudian di atas jam 9, jam 10 itu aku udah
udah nggak megang apa-apa, aku udah nggak megang AMSA, aku udah beneran lupa semuanya, aku fokus ke belajar untuk besok. Mungkin bagian waktuku kayak gitu, Oke, Kak. kalau saya main HP-nya yang banyak. Emang berbeda ya teman-teman berdua. Pernah burnout gak dengan sebenarnya kalian juga enjoy ya, enjoy. Cuman kan kita nggak tahu apakah ada tingkatan burnout kalian di mana kalian udah nggak mau, tunggu dulu, hold dulu semuanya gitu. Pernah gak sih? Kalau aku sendiri pernah ya Kak, pastinya. Oke. Siapa sih yang di sini nggak pernah burn out? Nah tapi itu Kak, mungkin yang penting harus cari hobi sih Kak. Oke, Cari hobi atau benar-benar. kita harus punya pelarian gitu Kak. Mungkin pelariannya ke hobi atau ke ibadah deh. Kalau aku sih aku dua-duanya ya Kak. Dua-duanya. Kalau Karin pernah gak merasa stres atau kayak capek banget nih secara fisik terus juga secara mental gitu. Terus gimana nih? Pernah dong Kak, apalagi kalau kita ciu-ciu, apalagi kalau lagi PMS ya Kak. Bener. Ya Allah. Jadi kayak kalau Karin itu pertama take a breath, jadi nafas dulu mungkin. Oke. Nafas dulu, terus kayak mungkin dari Karin sendiri memberikan ruang buat diri sendiri, kayak me time dulu, apa dulu gitu. Misalnya scroll TikTok dulu deh bentar ya. Oke. Kayak aduh cari dulu hiburan-hiburan sedikit, terus atau enggak jalan-jalan, lihat pemandangan gitu. Terus mulai lagi atau enggak berbagi cerita gitu sama Oke. teman-teman yang sama Kak Gita gitu di AMSA. Kak ini gini-gini aku prokernya gini-gini gitu. Gimana ya Kak? Terus aku ujian lagi besok gitu misalnya. Nanti dari Kak Gita sering kasih solusi gini-gini Oke. gini gitu. Biasanya konsultasi juga sih Kak. Sharing ya, sharing is caring soalnya. Benar. Tapi kalau misalnya ngomongin AMSA, kita udah di tahun ketiga ya. Benar, Kalau Kak. Karin udah di Tahun kedua. tahun kedua, bedanya cuma 1 tahun. tahun. Merasa ada gap nggak sih antara kalian? Karena tadi sebelum kita on cam tuh kayaknya mereka ngobrolnya tuh seru banget gitu. Sebenarnya bagaimana nih? Apakah atau kalian emang udah kenal sebelum AMSA sendiri atau AMSA lah yang memperkenalkan dan mendekatkan kalian? Apakah itu menyenangkan juga atau kayak gimana nih? Spill dikit-dikit AMSA ya dong. memperkenalkan Kak. Iya benar. Kalau aku keinget dulu kan masuk AMSA tuh ada tahap-tahapnya ya Kak. Terus ada wawancara ya Kak gitu dulu. Kalau nggak salah Kakak nggak sih yang wawancarain? Waktu itu Kak Gita nge-spill kayak, Karin aku wawancara kamu itu waktu ada kegiatan gitu ya Kak, volunteeran. Terus kayak Kak Gita nge-spill, Karin aku yang wawancara kamu kemarin gitu. Terus kayak oh iya Kak gini-gini. Karena kalau untuk yang tahun jabatan yang sebelumnya, sebelum Kak Gita jadi representatif itu jadi kayak ketua divisi gitu Kak, Oke. dari divisi aku. Nah terus abis itu saat aku diwawancara, terus kita mulai deket karena aku menjabat juga sebagai Vice Project Officer di suatu kegiatan program kerja. Terus Kak Gita kan sebagai ketua divisi, jadi kayak ada yang namanya QC quality check atau rapat-rapat. Jadi akhirnya mulai deket di situ gitu. Oke, jadi emang karena banyak banget programnya, of course organisasinya juga kalian sama, jadinya kalian berkesinambungan lah ya gitu. Tapi ini pertanyaan buat Gita, Gita kan naik sebagai representatif ya, ketua lah ya kayak gitu di AMSA Unsrat. Ada nggak sih ekspektasi yang terlintas, oh kalau misalnya jadi ketua di AMSA Unsrat tuh kayak gini, terus juga beban apa sih sebenarnya yang bakalan nantinya ditanggung sama Gita sendiri, bisa nggak di-spill sedikit? Oke Kak, kan sebelum aku naik jadi representatif di tenure ini kan tenure sebelumnya kita udah lihat kan Kak, representatif sebelumnya itu gimana, sesibuk apa mereka. Betul. Memang sibuk sih sibuk banget Kak, tapi aku nggak berdiri sendiri Kak, jadi aku punya jajaran presidential board, kami ada 6 Oke. orang dan mereka tuh akan membantu aku juga Kak. Jadi kalau aku sendiri yang megang AMSA Unsur nggak bisa Kak, aku angkat tangan. Pusing juga kan? Tapi puji Tuhan ya aku punya mereka yang puji Tuhan kompak banget. Jadi aku sangat terbantu. Jadi kita bagi tugas juga Kak. Mungkin aku mengurus AMSA Unsrat di AMSA Indonesia gitu. Oke. Aku yang berhubungan keluar. Nah mereka yang mengurus internalnya gitu Kak. Jadi memang ekspektasiku sih bakal padat banget. Tapi ya kembali lagi Kak, dari pinter-pinternya kita manajemen waktu. Gitu. Dan juga tentunya teamworknya ya, Iya, kayak benar gimana. Kalau sendirian ya pusing Uh-uh, juga nih, gempor Sa, juga. ya. Tadi sempat di sounding mengenai AMSA Indonesia. Jadi berarti AMSA Unsrat ini apa namanya salah satu yang tergabung di AMSA Indonesia. Kalau boleh tahu kalau AMSA Indonesia itu universitas-universitas aja kah atau kayak gimana, adanya di mana-mana aja gitu, kalian tahu gak sih?
Siapa kira-kira nih? Karin deh, Iya, Karin. coba deh. Kalau di AMSA Indonesia itu, untuk yang di seluruh Indonesia itu Seluruh ada, Indonesia. ada Kak, AMSA-AMSA di bagian di setiap pulaunya itu ada pasti ada. Jadi kalau di AMSA Indonesia itu dibagi kita per distrik. Oke. Nah, jadi ada 6 distrik. Kalau AMSA Unsur sendiri itu ada di distrik 6. Oke. Tapi apakah semua universitas di Indonesia itu bisa tergabung sama AMSA? Bisa lah ya? Bisa, Bisa. tapi untuk fakultas kedokterannya aja. Oke. Tapi untuk fakultas kedokteran di masing-masing daerah, apakah mereka memiliki AMSA-nya sendiri kayak misalnya AMSA Unsrat gitu? Atau itu bagaimana nih regulasinya? Nggak semua ya Kak? Iya. Nggak semua. Oke, jadi ini salah satu hal yang bagus juga dong ya untuk Unsrat karena memang di Manado, Sulawesi Utara ada AMSA Unsrat gitu. Oke, buat teman-teman pendengar yang penasaran gitu kan atau mau nanya-nanya mengenai AMSA mumpung ada ini jadi base apa? Karin? Best overall member Kak. Best overall member, cuy, bagaimana nih? Ada juga representatifnya dari AMSA Unsrat. Kalau kalian mau nanya-nanya secara menyeluruh, kalian pengen ada question deep gitu ya buat mereka, boleh banget. Sekali lagi di 0897249977. Di Instagram direct message aja @pro2manado 2-nya pakai angka atau di komen aja di YouTube channel kita RRI Manado. Ada kolom komentar di situ kalian bisa nanya-nanya. Karena kita bakalan hold on, kita mau break sejenak, nanti kita balik lagi di sesi kedua. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi gak gua aja? Lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak. Ini baru enak. Aku di Pro2. Tapi Devi, Aku di Pro2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Kita udah spill sedikit gitu ya teman-teman Pro2 dan juga pendengar mengenai AMSA Indonesia dan juga AMSA Unsrat of course, karena di sini ada dua orang dari AMSA Unsrat dan dua-duanya punya titel tersendiri. Nah, aku pengen nanya sama representatifnya atau ketuanya nih ya. Kalau misalnya dilihat dari kegiatan-kegiatan tadi kan Karin ya yang udah spill ada banyak kegiatan di yang langsung ke masyarakat gitu. Itu tuh kalau misalnya tiap tahunnya kegiatan wajibnya tuh apa aja sih? Oke Kak, mungkin ini agak sedikit panjang ya Kak. Oke, nggak apa-apa, saya dengerin. Jadi kita ini punya 7 divisi Kak. Ada Research and Academic, kemudian ada Membership and Development, ada Finance and Partnership, ada Public and Promotion, Publication and Promotion (PNP), kemudian ada PRDS, Public Relation and Delegate Selection, ada
Asian Medical Student Exchange Program dan ada Community Outreach. Memang ada banyak dan setiap divisi itu ada program-program kerjanya. Jadi kami tuh sekarang sekitar lebih dari 30 program kerja, Kak. Banyak banget. Iya, dalam 1 tahun. Iya, benar. Oke. Dan seperti yang tadi Karin sudah ada mention kan, Kak, kami punya 3 filosofi, knowledge, action, dan friendship. Jadi kami mengusahakan di program-program kerja kami itu 3 filosofi tadi itu terpenuhi, Kak. Jadi mulai dari divisi pertama nih, Kak, RNA, tadi Research and Academic. Itu ada program kerja local academic training, medical skills. Jadi kita punya training untuk mahasiswa kedokteran khususnya yang member AMSA Unsrat ya, Kak, untuk kayak mempelajari skill-skill kedokteran, misalnya penanganan pada fraktur atau RJP gitulah, Kak. Kemudian kami juga punya webinar yang ber-SKP untuk dokter-dokter yang lagi mengumpulkan SKP, jadi kami menyediakan gitu, Kak. Kemudian ada kalau yang ke masyarakat ya, Kak, kami punya di divisi community outreach, kami punya program kerja EDEMA namanya, Everyone Deserve Education and Medical Assessment. Itu kemarin kami adakan di Langowan, Kak, di Desa Kopi Wangker ya. Iya, betul. Nah itu memang program kerja desa binaan, Kak. Jadi kita 2 tahun kita adakan di desa yang sama, which is nanti di tenir depan kita mengadakan di Langowan juga, Kak. Nah itu cukup besar juga, Kak. Jadi banyak masyarakat yang datang untuk kita melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga edukasi, yang mana kita bekerja sama juga dengan bagian di rumah sakit. Jadi dokter-dokter yang menangani juga. Selain itu kita juga punya volunteer dari AMSA Unsrat yang mana akan membantu dokter-dokter di sana juga. Itu sih, Kak, kurang lebih. Jadi salah satu wadah ya, kayak misalnya tadi Karin juga sempat sounding, karena kan pengen ikutan juga, pengen mengabdi ke masyarakat, tapi masih bingung nih karena nggak ada yang tutorin gitu ya. AMSA Unsrat bisa jadi salah satu wadah. Cuman emang untuk mahasiswa kedokteran sekali lagi. Ini 3 kali berarti bakalan di Langowan. Nantinya apakah itu jadi salah satu hal yang dilihat secara sudut pandang perkembangannya atau kayak gimana? Karena kan desa binaan juga, nantinya bakalan di situ juga. Benar. Iya, kita lihat juga kan, Kak, mungkin dari perkembangannya. Dan sebenarnya fokus kita itu juga mencari desa yang memang fasilitas kesehatannya di sana masih kurang, Kak. Kalau misalnya kayak gitu tuh kalian nanti search sendiri desa-desanya, atau ada yang boleh nge-spill kayak ini ada nih desa yang seperti ini nih di Sulawesi Utara, ternyata kalian terbuka untuk itu nggak sih? Jadi kami bekerja sama juga sama Dinas Kesehatan untuk mencari data-datanya. Selain itu juga ya kita terbuka, jadi kita cari sendiri, dan banyak juga dokter-dokter yang menginformasikan atau kakak-kakak koas yang menginformasikan bahwa di desa ini ada nih yang masih kurang gitu-gitu. Jadi sesuai dengan data kesehatan yang ada di desa tersebut ya? Iya, benar. Kalau Karin sendiri udah ngikutin yang mana aja nih? Kebetulan beberapa itu yang udah di-spill Kak Gita nih, Kak. Untuk yang tadi EDEMA disingkat yang dibuat di Langowan itu, kebetulan di tenure kemarin itu Karin sebagai Vice Project Officer atau Wakil Ketua gitu. Wakil Ketua. Nah kegiatannya itu di desa Karin juga kebetulan. Karin lahir dari Kopi Wangker, Langowan. Nah di situ memang kita pilih-pilih desa di mana sih yang cocok buat kita lakuin ini. Dan kegiatannya itu kita laksanain 2 hari, Kak. 2 hari itu yang pertama kita pemeriksaan kesehatan umum. Itu tuh kayak ada pemeriksaan gula darah, hipertensi, kolesterol gitu. Terus untuk yang hari kedua itu kita mengundang dari bagian kesehatan mata, RSUP Prof. Kando. Jadi di situ kita ngelakuin pengecekan mata untuk masyarakat-masyarakat, dan juga ada pembagian sembako gitu. Jadi menyeluruh ya, nggak cuma pemeriksaan kesehatan tapi juga menyejahterakan. Experience-nya bagaimana? Kalau aku sendiri sih jujur pertama waktu itu nggak expect ya, Kak, bakal diadain di tempat kelahiranku sendiri. Kaget. Tapi ternyata antusiasme warganya tuh sangat-sangat membludak. Karena kita awal kegiatan itu juga kayak udah sounding kayak dicorong-corong gitu ke
kepala desanya, kalau Oke. di Manado itu bilangnya kumtua gitu ya Kak. Terus kayak diumumin juga di gereja-gereja, dan awal kegiatan itu kan kita senam ya, jadi seru-seruan bareng masyarakat, senam Oke, bareng gitu. heeh. Terus akhirnya baru kita ngedengerin materi, terus akhirnya pemeriksaan kesehatan. Banyak banget masyarakat yang kayak mau periksa, bahkan sampai ada kan ada screening awal nih Kak. Terus kita juga ngundang dokter umum untuk konsultasi setelah kita GCU. Terus abis itu ada masyarakatnya tuh yang karena kadar gula darahnya udah tinggi banget nih ya Kak. Terus sama dokternya itu dirujuk. Nah, Oke. jadi dokternya tuh udah merekomendasi habis kegiatan ini langsung ya ke IGD gitu, karena udah butuh penanganan Oke, nih. udah urgent Udah berarti. harus disuntik insulin kalau di kedokteran bilangnya, supaya gula darahnya itu menurun. Terus masyarakatnya itu mendengarkan nih, menuruti kata dokternya, terus akhirnya dirawatlah, dan puji Tuhannya udah membaik. Jadi Oke, benar-benar jadi ada efeknya iya, ya. benar-benar kerasa efeknya. Wow, keren juga ya gitu. Tapi emang hal-hal yang seperti itu emang menyenangkan ya, apalagi kalian apa ya namanya di bidang kesehatan gitu ya. Iya, Kalau misalnya bener. ngelihat yang dari sakit terus jadi sembuh gitu ya gara-gara ikut apa tadi Kegiatan edema, iya, edema ini menyenangkan juga. Tapi kalau misalnya dilihat dari 2 tahun ke belakang, Gita yang udah 3 tahun ya ikut edema pastinya, itu tuh kalau di Langoan sendiri atau di Sulawesi Utara, itu tuh biasanya penyakit apa sih yang umumnya ada di sekitaran warga? Oke Kak. Jadi penyakit-penyakit metabolik sih Kak. Ada diabetes itu kemarin tinggi juga ya. Kemudian kolesterol, Oke. asam urat, Oke. ya. Sama kemarin mata Kak. Banyak Mata. kan sudah usia tua, oma-opa, banyak yang matanya ya kesehatan matanya semakin menurun ya Kak. Oke. Itu mungkin beberapa permasalahan kesehatan yang mostly kita temukan ya Kak di desa-desa. Oke. Tapi kalau kayak gitu kalian penyelesaiannya sama juga apakah nantinya akan dirujuk atau di tahun-tahun selanjutnya mungkin di tahun ini gitu nantinya bakalan ada yang langsung diobati di tempat kayak misalnya suntik insulin harus atau mungkin emang suntik insulin harus di rumah sakit atau kayak gimana? Kita sebagai orang awam bertanya kepada kalian mahasiswa kedokteran. Tadi aku lupa mention ya Kak, Iya. di hari kedua itu selain pemeriksaan mata itu kita ada pemberian obat. Nah, Oke. jadi yang hari pertama itu setelah pemeriksaan umum, terus kan konsultasi dokter nih. Nah, dokter yang bisa diobatin itu dikasih resep sama dokternya. Oke. Nah, ini yang dokter yang kita undang juga kita hubungin sendiri. Ada beberapa juga yang dulunya terlibat di AMSA, jadi sangat-sangat welcome. Terus abis itu kita kerjasama juga dengan puskesmas setempat di puskesmas Tumaratas, dan memberikan dari puskesmas memberikan kita referensi obat. Nah, Oke. jadi kayak udah diresep, terus kita minta obatnya ke puskesmas. Terus hari keduanya itu minggu depannya kita beri sesuai dengan resep yang Resep diberikan yang ada. dokter. Oke. gitu. Jadi emang nggak cuman apa namanya diagnos aja, tapi juga ada obatnya Iya, gitu ya. betul. Banyak banget nih, kayak misalnya tadi apa namanya program ke masyarakat, terus juga ada program buat nambahin ilmu kalian. As a representatif dari AMSA Unsrat sendiri, kamu punya worry sesuatu gak sih? Sejauh menjabat ya, ada nggak sih kamu, aduh worry deh kalau misalnya ada sesuatu hal yang nantinya nggak bakal terjadi atau sesuatu hal yang lain yang kamu takutin gitu, ada nggak sih? Oke Kak, mungkin kalau worry ke program-program kerja enggak ya, soalnya aku sangat yakin sama Dengan member-memberku. teamworknya ya? Iya, aku yakin member-member AMSA Unsrat pasti kompeten lah Kak. Oke. Tapi mungkin yang aku khawatirkan mungkin ada beberapa member yang kurang bisa memaksimalkan potensinya. Itu sih Kak yang menjadi kekhawatiranku, dan itulah mengapa aku pengen maju menjadi representatif, karena aku pengen memaksimalkan semua member itu memaksimalkan potensinya Oke, gitu Kak. sejauh kamu jadi ketua, apa sih tantangan terbesar yang udah kamu dapetin? Itu kan tadi kan bayangan kamu pengen bikin member dari AMSA Unsrat sendiri punya apa namanya, punya worth untuk berkembang gitu ya di dunia kedokteran. Kalau misalnya tantangannya udah kamu hadepin, ada nggak? Kebetulan baru ya Kak, saya puji Tuhan baru terpilih. Iya. Jadi untuk kayak permasalahan atau tantangan yang kayak
berat gitu di program kerja. Soalnya biasanya di program kerja Kak, kalau program Oke. kerja baru mulai baru tuh muncul tantangan-tantangannya. Iya. Tapi sejauh ini sih Kak mungkin lebih ke ketua in general ya. Biasanya kalau ketua itu kan menghadapi permasalahan tuh paling bagaimana kita mencari jalan tengah dari dari banyak pendapat. Kan ada banyak kepala nih Kak. Betul. Banyak pikiran, banyak ide. Nah, gimana kita bisa mencari keputusan yang tepat atau mencari jalan tengah? Mungkin itu sih Kak yang masih terus aku latih dan harus aku punya Kak sebagai ketua gitu. Oke, tapi emang nggak gampang ya. Benar Kak, Apalagi gampang. ini menjadi ketua dari orang-orang pintar semua. Tapi ini berarti kan anggota di AMSA Unsrat ya Karin sendiri. Benefit yang kamu rasain dari AMSA di luar dari ini ya, maksudnya kayak iya kamu ngabdi ke masyarakat, kamu juga dapat ilmu gitu ya. Di luar dari itu, selain itu ada nggak sih benefit yang kamu dapetin? Selain itu tuh aku dapat banget itu relasi sih Kak. Relasi. Karena dari join AMSA ini selain aku kenal lagi lebih dalam tentang teman seangkatan ataupun kakak angkatan gitu Kak Gita. Terus bisa juga itu relasi di luar AMSA Oke, Unsrat sendiri. oke. Karena kan tadi udah sempat di-mention juga ada di beberapa kampus di Indonesia kan Kak. Jadi betul-betul bisa ada relasi dengan orang luar. Oke. Itu sangat-sangat menambah pengalaman Karin juga karena Karin suka bersosialisasi gitu kan Kak. Juga selain itu bisa ketemu sama teman-teman SMA Karin dulu gitu. Jadi kayak Oh, oke. ada beberapa teman SMA yang juga lanjut fakultas kedokteran terus join AMSA juga. Jadi kita ketemu lagi, seru banget gitu. Jadi kayak berasa kayak ketemu teman lama gitu. Reunian ya di reunian AMSA ya? gitu ya, bener banget. Tadi aku nanya mengenai tantangan dari ketua atau representatif AMSA Unsrat. Kalau misalnya sejauh ini ya, as a member nih, Karin sendiri pernah nggak sih ngerasa ada sebuah tantangan atau ada sebuah batu kerikil yang akhirnya harus Karin injek, yang bikin Karin kayak ada sedikit worry-nya gitu loh di AMSA? Sejauh ini nggak gimana-gimana sih Kak, karena kalau di AMSA Unsrat itu setelah mulai awal tenure itu biasanya kita dibagi pemilihan untuk pemilihan prokernya. Oke. Dan satu anggota itu wajib memilih 3 proker. Menurut aku itu udah sangat nggak terlalu berat gimana-gimana ya Kak untuk kayak bagi waktunya kita sebagai mahasiswa. Terus juga Karin merasa kalau misalnya ada worry kayak mulai sesuatu yang baru aja sih Kak, karena waktu tahun kemarin kan tahun pertama nih, lebih kayak Karin worry-nya aduh takut gimana ya gini, misalnya mau hubungin dokter untuk acara ini gimana ya, terus misalnya acara ini masyarakatnya datang nggak ya gitu, mungkin kayak lebih ke worry di situ. Sama kayak kalau misalnya untuk ngejalanin buat surat dan sebagainya itu udah nggak terlalu worry karena ada teman-teman juga satu tim, satu panitia, ada kakak juga gitu sih Kak. Itu aku nanya sebagai member gitu ya. Kalau as a vice project manager, Vice Project Officer. Vice project officer waktu itu pas itu kan program ya berarti ya, program yang sedang berjalan. Apa yang susah di program itu? Apakah miskomnya atau mismanajemennya atau kayak gimana nih Karin? Aku berarti cerita sedikit ya Kak Boleh. tentang proker edema. Nah waktu itu edema itu dilaksanainnya sekitar mau bulan Juni. Nah Kak, itu lebih banyak tantangan di pre-eventnya. Jadi sebelum kegiatan. Itu tuh yang pertama tentang kita tuh udah ngejadwalin kan Kak. Udah kayak tanggal segini nih edema berjalan. Jadi harus sebulan sebelum kita meeting, kita nyusun semuanya gitu. Terus termasuk sama pemilihan desanya dong Kak. Oke. Nah itu tuh udah ada pemilihan desa 1 bulan sebelum. Terus jalan-jalan kita nyiapin karena kita butuh waktu itu kita ada open donasi juga. Jadi kayak kita buat flyer dong Kak untuk dibawa ke desa ini jadi open donation gitu. Oke. Udah di-mention desanya. Terus waktu itu tanggal seminggu, beberapa hari ya Kak gitu. Ada beberapa kendala dari jadwal akademik kita sendiri yang betul-betul nggak boleh ditinggal dong karena akademik kuliah Pusing ini berarti ya. waduh gitu tiba-tiba juga dong. Jadi kayak mau nggak mau kita yang mengalah dong Kak. Jadi kita atur lagi jadwalnya dan tanya ke desanya itu bisa awalnya. Terus tiba-tiba H-3 dari desanya sendiri
Belum nih Kak, bisa karena ada beberapa kegiatan yang mendadak juga di desanya. Oke, jadi Dan- bentrok. Iya bentrok, dan kepala desanya juga nggak hadir. Jadi kayak kepala desanya tuh nggak enak kalau misalnya kita berkegiatan terus beliau nggak ngeliat Nggak ada, ini. Walaupun ada perangkat-perangkat desa kan ya Kak. Jadi mau nggak mau muter otak nih. Gimana ya? Aduh nggak bisa nih di sini gitu. Akhirnya beberapa pertimbangan, terus akhirnya Karin menyarankan atau memberi usulan di desa Karin coba gimana gitu. Itu juga lumayan aware kan tentang penyakit-penyakit yang sudah disebutkan kayak Gita tadi. Jadi coba nih di situ. Oke. Akhirnya udah ketemu desanya ya. Sampai 2 tahun ya di situ terus. Cuman emang enaknya kalau misalnya positif dengan teamworknya juga bisa combine sama kalian, ya ada aja jalan keluarnya gitu ya. Oke, iya sabar dulu ya kalian semua, ini udah banyak yang komen. Tadi sebelumnya di WhatsApp dulu dong guys, dibuka dulu WhatsAppnya tadi mana ada yang ngechat ya, tadi ada yang bertanya-tanya. 0467 sekian. Ray di Winangun. Sejauh ini adakah kegiatan AMSA yang menyentuh masyarakat langsung ataukah fokus kegiatan internal kampus Trims ya? Oh ini udah dijawab tadi ya. Jadi nggak hanya mengenai internal tapi juga eksternal. Nggak hanya mengenai AMSA aja tapi juga masyarakat luas ya. Betul. Oke, kita lanjut ke komen-komen yang sudah ada. Pagi AMSA itu kalau pertemuan internasional se-Asia biasanya pendanaannya pribadi atau dari fakultas. Makasih. Bagaimana jawab dulu Ketua? Bagaimana Ketua? Oke. Jadi sebenarnya pertemuannya itu ada banyak ya Kak. Jadi kita di AMSA sendiri, AMSA Indonesia dan AMSA International sendiri ada kompetisi, kemudian ada conference, ada rapat kerja nasional, musyawarah besar nasional, ya itu ada. Nah, kalau dari fakultas sendiri bisa membantu mendanai, tapi mereka juga punya syarat. Syaratnya adalah kalau itu sebuah kompetisi yang mewakili fakultas, mewakili Unsrat dalam hal ini, baru mereka bisa mendanai seperti itu. Tapi kalau misalnya rapat, musyawarah yang mungkin tidak ada kompetisi, itu pakai dana pribadi, Kak. Oke, kita hold dulu. Tadi kan ngomongin mengenai kompetisi. Kalau misalnya kita berbicara mengenai AMSA Unsrat, pencapaiannya udah sejauh mana sih? Wah, Selama Gita ini ya, Gita ada dari member sampai representatif gitu. Pencapaiannya dong, spill dong. Puji Tuhan ya Kak, sejauh ini dari tenir-tenir ke belakang itu AMSA Unsrat cukup berkembang sekali Kak. Oke. Banyak penghargaan yang diraih di setiap tenir, dan puji Tuhan baru tenir ini kan bertenir baru nih Kak. Tenir kalau kemarin kita mendapat Most Scientific University dari 46 universitas di seluruh AMSA ya, di seluruh Indonesia yang join AMSA Kak. Jadi itulah puji Tuhan ya Kak. Jadi AMSA Unsrat ini cukup kompetitif dan banyak member-member yang sangat kompeten untuk mengikuti lomba-lomba di AMSA Indonesia dan AMSA International gitu Kak. Secure lah ya. Iya. Unsrat itu ya keren. Maksudnya Amin, kayak amin. 46 jadi number one-nya ya kan, bener kan? Puji Tuhan ya Kak. Berarti kalau pas kita menjabat lebih banyak lagi dong ya harusnya. Amin. Amin. Oke, lanjut. Dari Oriza Sativa. Kegiatannya banyak apalagi udah semester atas. Bagi tips Kak buat bisa bagi waktu antara studi, kegiatan ekstrakurikuler dan kehidupan pribadinya. Kayaknya tadi udah ya, kita udah spill Udah ya pas ya, sesi pertama. Iya, betul. Cuman kalau misalnya tadi kelewat, gimana jelasin secara nggak usah spesifik, secara singkat aja gitu. Oke. Sebenarnya sama aja ya, mau itu mahasiswa kedokteran atau mahasiswa apapun itu, intinya kalau bagi waktu ya lihat dari skala prioritasnya, Oke. dari seberapa urgentnya, dari seberapa pentingnya kita harus berada di kegiatan tersebut. Kalau misalnya bisa disingkirkan dan ada yang lebih penting, ya utamakan yang lebih penting dulu, mungkin Oke. seperti itu. Sama mungkin harus tegas sih, Harus harus tegas sama tegas. diri sendiri, dan karena ini udah lebih sering kita terdistract sama scroll TikTok ya Kak, atau Bener. HP. Jadi itu memang harus ada time limit ya Kak, kalau untuk main HP, karena itu yang menjadi penyebab kita males-malesan Kak, dan buang-buang waktu. Saya merasa tersindir.
Oke, kita lanjut lagi masih dari Oriza Sativa. Pagi Kak, hai pagi. Apakah semua mahasiswa Kedok langsung otomatis masuk AMSA atau harus melalui tahapan seleksi rekrutmen? Trims ya. Stop, tadi kita udah bahas juga ya di sesi pertama ya. Cuman kalau misalnya tadi jadi buat Oriza kalau misalnya kamu belum tahu, jadi AMSA itu adalah organisasi yang harus ada rekrutmennya gitu ya. Iya benar. Cuman kalau misalnya mau nanya gimana rekrutmennya, tahan dulu, jangan kemana-mana. Kita bakalan bahas di sesi ketiga. Abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Kita break dulu sejenak. Music Station, Roda 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Oke, masih bareng Jihan, bareng Gita dan juga bareng Karin di sini as representatif dari AMSA Unsra, terus juga member best apa? Best Tadi, overall member. best overall member di AMSA Unsra gitu ya. Terus tadi ada yang nanya, Oriza, tadi kan udah kita bilang kalau misalnya, Gita yang bilang, udah kita bilang kalau misalnya masuk AMSA itu ada rekrutmennya. Tapi jelasin dulu aja kalau gitu Gita, gimana sih rekrutmennya tuh, dibukanya kapan, terus juga tahapan-tahapannya kayak gimana gitu. Oke Kak. Jadi untuk open recruitment-nya ini kita ada beberapa tahap seperti pada organisasi umumnya sih Kak. Jadi kita ada melampirkan berkas dulu kan Kak untuk kita tahu nih mau masuk divisi mana. Kemudian apa sih motivasinya gitu. Kemudian nanti ada sesi wawancara. Kemudian setelah itu baru kita akan ada sesi nanti, baru ini sih di tenir ini nanti akan ada sesi diskusi tim untuk kayak kita melihat nih benar-benar mau nggak nih, benar-benar bakal aktif nggak. Soalnya kan kita bakal melaksanakan program kerja yang cukup banyak kan Kak. Jadi memang butuh komitmen dari awal sih Kak itu. Kemudian untuk waktunya rencananya di akhir September ini Kak kita mulai open recruitment untuk batch baru nih, batch 2025. Oke, 2025-2026. Iya benar. Nah, ini sebenarnya pemikiran aku aja sih, intrusive talk aku berpikir pengen nanya banget sama Gita. Tadi kan banyak tahapan-tahapannya gitu ya. Apakah ada change buat nggak lolos? Iya ada pasti. Oh ada, oke. Jadi emang ketat ya?
Iya cukup ketat Kak, karena quality over quantity. Oke, quality over quantity, bener banget. Dan satu lagi pertanyaan aku yang dari tadi pengen aku tanyain. Kalau dari kedokteran, mahasiswa kedokteran gitu ya, itu kan dari stereotip, bukan stereotip juga sih, banyak banget orang yang berpikir kalau misalnya itu strict. Bener gak sih kalau misalnya mahasiswa kedokteran itu bakalan strict banget dengan aturan-aturan yang ada? Iya Kak, cukup. Kebanyakan atau memang iya? Pasti ada aturan kan Kak di setiap fakultas. Benar. Dan kami aku kurang tahu ya Kak kalau di fakultas lain gimana mereka menaati aturan. Tapi Iya. kalau kami memang cukup taat sih kalau aku lihat. Oke, strict berarti ya. Iya. Apakah itu juga terjadi di AMSA, ada aturan-aturan yang memang harus, ini nggak mau tahu ini harus dilaksanakan atau ini jangan sampai dilanggar nanti kena penalti atau something gitu? Oke Kak, jadi kami ini organisasi yang memang cukup fleksibel, tapi kami juga punya aturan. Jadi kami memang di awal tenure, di awal kepengurusan itu kami sudah membuat rapat kerja. Jadi Oke. kemudian kita juga udah mensahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi memang sudah ada aturan-aturan yang tertulis di situ Kak. Misalnya kalau ada member yang mungkin tidak aktif padahal sudah diberikan tanggung jawab, itu bisa kita berikan surat peringatan gitu. Oke, jadi emang enggak yang main-main gitu ya, Iya, enggak benar. yang ada enggak ada terserah aja, enggak seperti itu ya. enggak. Oke, terus ini sih satu lagi pertanyaan buat Gita representatif dari AMSA Unsrat. Program yang deket-deket ini akan dilaksanakan. Oke, jadi seperti yang tadi aku udah spill ya, di akhir September nanti akan ada open recruitment. Jadi nanti di tanggal 26 kita akan mengadakan open house. Open house itu apa? Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pengen tahu lebih lanjut tentang apa itu AMSA Unsrat, mau masuk AMSA Unsrat tapi mikir-mikir lagi kayak nanti sibuk nggak ya, aku masuk divisi apa ya, nanti aku di sana karirnya gimana gitu. Yang masih buta banget nih ya. Yang masih buta banget itu boleh banget nanti join kita di open house tanggal 26 September nanti di Auditorium FK Unsrat. Oke, nanti bakalan ketemu sama dua ciwi-ciwi ini guys. Oke, nah ya Allah. Aku penasaran banget, bukan penasaran sih sebenarnya. Pengen, udah gatel nih ya mulut, cuman kan kata Karin jangan di-spill dulu. Jadi Karin ini adalah salah satu finalis dari tim nasional. Gimana? National team. National team untuk AMSA Indonesia. Iya, betul. Boleh dong dijelasin kecil gitu. Jadi tadi kan udah dijelasin kalau AMSA Unsrat itu bagian dari AMSA Indonesia ya Kak. Terus ada beberapa jabatan lah ya, ataupun kayak susunan panitia yang mengurus AMSA Indonesia sendiri. Nah kebetulan ada open recruitment dan Karin mencoba untuk mendaftar dan sementara nih Kak, jadi belum bisa spill banyak-banyak. Mungkin nanti ya kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Kak. Oke, untuk divisinya juga nggak boleh di-spill nih? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Biar penasaran. Biar penasaran, karena nanti abis ini di minggu kedua, tepatnya di Magoto Sore Ceria, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Karin mengenai project dan juga ya itu tadi national team yang bakalan Karin ikutin. Jadi buat teman-teman Prado yang penasaran, tahan dulu, kita tahan sampai tanggal 3 Oktober. Stay tune ya. Stay tune ya. Dan thank you so much buat Gita, buat Karin ya udah ikutan untuk sesi Muda Bicara kali ini. Last question nih dari Kristo di Ranutana dari 0852 568000 sekian. Kepanjangan AMSA apa ya? Tidak nonton dari awal ini. Bagaimana? Tapi nggak apa-apa, jelasin dulu representatifnya bagaimana? Oke, jadi AMSA Asian Medical Student Association. Jadi ini organisasi khusus untuk mahasiswa kedokteran di Asia, Asia Pasifik dan sekitarnya. Oke, dan salah satunya di Indonesia juga, di mana di Indonesia itu ada anak-anaknya ya, Iya, benar. anak-anak Betul, cabangnya gitu, yang salah satunya adalah AMSA Unsrat. Oke, jadi clear ya buat teman-teman. Dan ini nanti untuk yang pengen rewatch boleh juga kok, ada di YouTube. Kita nggak akan hapus. Kalian bisa nonton selama 1 jam perbincangan ini. Jadi nggak usah worry gitu ya kalau misalnya ada informasi-informasi mengenai AMSA Unsrat gitu. Kalian kelewat, kalian bisa rewatch aja terus.
Kalau misalnya mau tahu bagaimana schedule kalian, kegiatan kalian hari-hari, daily activity-nya kayak gimana, kasih tahu mau taunya di mana nih? Mau lihatnya di mana? Amsa Unsrat aja kali ya dulu, Instagramnya kali atau Facebooknya atau Instagram. Jadi kita punya beberapa sosial media nih Kak. Dari Instagram @amsaunsrat. Kemudian website kami punya, buka aja amsaunsrat.com gitu. Kemudian YouTube ada. Kemudian YouTube, IG, website. Itu aja. Iya, ya itu. Oke. Oh, TikTok Kak, sorry, TikTok. TikTok juga ada. TikTok Amsa Unsrat. Oke, Amsa Unsrat. Kalau buat ngelihat aktivitas kalian sehari-hari dari Karin dan juga Gita, lihatnya di media sosial di mananya nih? Iya. Boleh nih di @gita.elizabeth. Terus kalau Karin? Kalau Karin @karintikoalu_. Oke, itu di mana Instagram? Dua-duanya. Oke, jadi buat kalian semua yang penasaran cewek cantik ini, Instagramnya apa, mau kenalan, mau nanya-nanya gitu kan, boleh banget ya. Sekali lagi thank you so much buat Gita, buat Karin yang udah ikutan di sini. Terima kasih juga pendengar dan juga teman-teman Pro2 yang udah ikutan kita di Muda Bicara. Nanti kita ketemu lagi ya di minggu depan bareng-bareng sama RRI Manado. Jadi stay tune terus di sini, dan nanti juga seperti yang sudah dikasih tahu, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Karin as a national team yang bakalan Karin ikutin ya. Jadi finalisnya. Dan juga project apa sih yang bakalan ada nantinya. Jangan penasaran sekarang, ditahan dulu sampai tanggal 3 Oktober. So thank you sekali lagi, itu aja dulu untuk Muda Bicara kali ini, dan see you next time, bye. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.